Tak sangar, foto duduk bareng Prabowo dan Luhut Binsar. Bukti Sri Mulyani juga tidak kalah besar dengan seorang jenderal. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Situasi Indonesia dalam hal ini relatif sangat baik dibandingkan negara lain. Coba kita lihat dari pemulihan ekonomi Indonesia. Tahun lalu 2021 Indonesia sudah melewati level pre-Covid dari sisi GDP-nya, yaitu 1,6% di atas GDP 2019. Itu hanya sedikit kalau kita lihat, hanya negara yang di atas, Indonesia di atas itu yang sudah mencapai pre-Covid level, yang lain masih sangat besar. Dunia menghadapi pandemi, jadi ini tidak hanya Indonesia. Dan itu telah menyebabkan suatu perubahan di dalam cara masyarakat berinteraksi. Banyak hal yang memang fundamentally berubah karena pandemi ini seperti yang disampaikan oleh Pak Khairul Tanjung adalah ancaman di bidang kesehatan yang langsung kepada keselamatan jiwa. Dan oleh karena itu di dalam menanganinya memberikan dampak kepada ekonomi dan sosial. Nah, waktu itu ada utang pajak, jumlahnya triliunan rupiah dari grup Bakri yang belum dibayarkan. Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani lagi dengan gigih karena itu memang bidang kerjanya. Sri Mulyani nggak peduli apa latar belakang pemilik perusahaan yang ngemplang pajak itu atau yang belum bayar pajak itu. Utang ya utang, siapapun dia ya harus dibayar. Menteri Keuangan atau Menkyu Sri Mulyani Indrawati membagikan momen kebersamaan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Instagram. Foto yang diunggah pada Kamis 18 Agustus 2022 ini diambil menjelang acara sidang paripurna DPR untuk mengikuti pidato Presiden Jokowi pengantar Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di DPR RI Selasa 16 Agustus 2022. Tampak dalam foto, Sri Mulyani duduk di posisi tengah bersama Pramono Anung dengan diapit Luhut Binsar Panjaitan dan Prabowo Subianto. Dalam acara tersebut, Sri Mulyani juga tampak tertawa bersama dengan ketiga menteri tersebut. Luhut dan Prabowo terlihat berhadapan berseberangan sambil tertawa. Tidak diketahui apa yang ditertawakan oleh keempat anggota Kabinet Indonesia Maju itu. Sri Mulyani justru menyebutkan bercandaan kedua Jenderal Purnawirawan TNI itu ngeri-ngeri sedap. Meski demikian, Sri Mulyani bersama Pramono Anung menikmati momen bercanda kedua Jenderal Purnawirawan tersebut. Momen ini diambil saat menunggu dimulainya sidang paripurna DPR untuk mengikuti pidato Presiden Jokowi pengantar Nota Keuangan dan RUU APBN 2023. Momen tersebut seperti menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak kalah besar dari kedua jenderal tersebut. Kebesaran Sri Mulyani sudah sering ditunjukkan dengan keberhasilannya mengelola keuangan di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan perang Ukraina dan Rusia. Sri Mulyani juga berhasil membantu mengamankan sektor ekonomi dan keuangan dari ancaman resesi dan inflasi. Bahkan Sri Mulyani berhasil menurunkan rasio utang pemerintah tanpa memberi efek buruk bagi perekonomian, yang menjadikan konsolidasi fiskal APBN pun tergolong berhasil. Hal itu, kata Sri Mulyani, juga meningkatkan kredibilitas APBN yang dalam 2,5 tahun terakhir menopang perekonomian akibat pandemi COVID-19. Dia juga menyampaikan, kondisi tersebut dapat berimplikasi positif lantaran momentum pemulihan ekonomi saat ini tergolong masih cukup tinggi. Kredibilitas dan kemampuan pengelolaan fiskal yang baik juga menurutnya terkonfirmasi oleh rating yang diberikan oleh beberapa lembaga pemeringkat dunia. Di situasi yang tidak menentu, Indonesia menjadi salah satu dari 30 negara yang justru ratingnya mengalami penaikan. Dia, yang juga mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, menyampaikan rasio utang yang menciut dan pengakuan sejumlah lembaga pemeringkat internasional menggambarkan pengelolaan fiskal negara yang cukup baik. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga menyatakan bahwa kebijakan negara untuk mengenakan pungutan pajak bagi aktivitas kripto membuahkan hasil positif. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan penjelasan kepada awak media
perihal capaian APBN hingga semester 1 2022. Dijelaskan oleh Menteri Keuangan, jika kegiatan kripto di Indonesia dikenakan dua macam pajak. Pertama adalah pajak penghasilan atau PPH, pasal 20 tentang transaksi aset kripto melalui perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE dan penyetoran sendiri. Kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN dalam negeri atas pungutan oleh non-bendaharawan. Jika ditotal, penarikan dari dua ketentuan fiskal ini berjumlah 48,19 miliar rupiah. Menkyu menambahkan, kebijakan pajak kripto adalah bagian dari semangat reformasi keuangan negara yang terkandung dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Lebih lanjut, sejak diterapkan pada April 2022 yang lalu, penyesuaian tarif PPN membawa dampak bagus kepada penerimaan negara. Disebutkan bahwa pada April terkumpul PPN sebesar 1,96 triliun rupiah. Disusul kemudian periode Mei dan Juni masing-masing sebesar 5,74 triliun rupiah dan 6,25 triliun rupiah. Adapun secara keseluruhan, penerimaan pajak hingga penutupan semester 1 2022 telah menembus 868,3 triliun rupiah atau meroket 55,7% year on year dari periode semester 1 2022 yang sebesar 680 triliun rupiah. Bagaimana kalau menurut Anda?